ramai pendukung Mulyono. 10 tahun dia dukung, 10 tahun dia ambil keuntungan, 10 tahun dia jadi pembelanya saudara, 10 tahun dia nikmatin sun, dia ambil keuntungan, 10 tahun dia jadi pembelanya saudara, 10 tahun dia nikmatin saudara. Sekarang begitu digebuk Mulyono pura-pura termaju, yang depan pakai nanya partai apa, lu jangan nanya. Mau tanyain Habib Rizik mana, Habib Rizik nanya lu kangen. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi' Muhammadin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah biha Allahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, nasihatnya yang telah kita dengarkan, semoga guru-guru kita, orang tua kita semuanya, para habaib, para kiai, para ulama yang hadir bersama kita di tempat ini, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan bersama kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah berjumpa dengan orang tua kita semua, juga guru saya yang saat ini usianya sudah mencapai 90 tahun lebih, Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Syukur Ya'qub hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi, amin ya rabbal alamin. Begitu juga tadi kita sudah sama mendengarkan nasihat dari Habib Hussein Al-Haddad dan yang lainnya, rahmat dan barakah. Dia dan jamaah, saya mohon maaf datang memang sengaja. Saya datang di akhir waktu karena sejak kemarin saya sedang drop, kurang sehat, sehingga acara silaturahim Jumat kemarin pun di Johar Baru, manusia besar, nabi besar, berjiwa besar, memiliki sejarah yang besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar. Sallu ala nabi. Saudara, dulu Nabi ketika hidup diutus sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi, sekaligus beliau juga diutus sebagai seorang imam. Saudara, artinya Nabi diutus bukan hanya ngurus urusan akhirat, tapi Nabi juga diutus mengurus urusan dunia. Makanya kita lihat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau rasul, beliau nabi, beliau yang menyampaikan hukum, beliau yang memutuskan. Pada saat yang sama beliau adalah kepala negara, dan itu terus berlangsung selama masa khulafa rasyidin. Setelah Nabi wafat, kita tahu tampil sebagai khalifah pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq semasa hidupnya, saudara, beliau sebagai ulama, beliau seorang pakar agama, beliau orang yang hafal Al-Quran dan tahu hadis Nabi. Saudara, beliau yang memimpin di Masjid Madinah untuk sholat 5 waktunya, untuk menjadi khatibnya, saudara. Tapi
pada saat yang sama beliau adalah imamud daulah, beliau adalah kepala negara. Begitu beliau wafat, naik menjadi khalifah Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, saudara, di samping terkenal dengan tegasnya saudara, dengan kerasnya di dalam membela agama, tapi jangan lupa saudara, beliau juga yang memimpin negara. Beliau hafal Quran, beliau tahu hadis Nabi, beliau tempat bertanyanya umat, beliau yang menjadi imam di Masjid Nabawi, beliau yang khatib Jumat karena beliau khalifah, sekaligus beliau adalah kepala negara. Saudara, pergi Umar, datang khalifah yang ketiga Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman juga terkenal saudara, hafal Quran, bahkan dalam waktu sehari bisa 3 kali hatam Quran saudara. Al-Quran ada di kepalanya, orang yang sangat dermawan. Dan beliau yang memimpin di Madinah, di Masjid Madinah, beliau yang dia khatib, beliau jadi imam salat, beliau yang urus-urusan keagamaan. Tapi pada saat yang sama beliau adalah imamud daulah, kepala negara. Pergi Utsman, Sayyidina Ali saudara, sebagaimana kita ketahui, siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali yang Nabi sebutkan sebagai gerbang saudara daripada kota ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi mengatakan ana madinatul ilmi, dan dia ngerti agama, dia ulama dan dia umara, dia umara dan dia ulama. Itu yang dicontohkan oleh anhum. Adapun di kemudian hari, semenjak masuknya Bani Umayyah, dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah, dilanjutkan lagi dengan Turki Utsmani saudara, mulai terjadi pemilahan antara ulama dan umara. Tapi ini jangan kaget, ternyata semasa Nabi hidup beliau sudah kasih kabar saudara, bahwa nanti di tengah umat ada ulama dan ada umara saudara. Sampai-sampai dalam satu riwayat dikatakan sinfan minan nas in salaha salahan nas wa in fasada fasadan nas. Ada 2 golongan manusia, kalau keduanya baik, siapa dia? Al ulama wal umara, ulama dan umara. Artinya ada kabar dari Nabi, ya satu saat nanti ulama umara terpisah sudah. Padahal yang ideal ulama dan umara jangan terpisah, mestinya pemimpin negara juga pemimpin agama. Takbir, sallu ala nabi. Setidaknya kalau di zaman itu terpisah, setidaknya ulama dan umara harus seiring sejalan di dalam menegakkan hukum Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi kalau umaroknya jalan, ulamanya jalan ke kanan, umaroknya jalan ke kiri, ya rusak ini negeri saudara. Ulama lagi teriak-teriakan, hei umat Islam, haram minuman keras. Umarok yang bikin pabrik minuman keras. Kacau tidak? Ini bukan fitnah, fakta. Betul? Betul? Ulama dari dulu udah teriak saudara, sampai doang di bibir, judi haram, judi haram, judi haram. Anggota dewan rame-rame ikut judi online. Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dia nih, ulamanya ke kanan, umaroknya ke kiri saudara. Jangan begitu judi online ini menyebar, ulama yang disalahin. Si Mulyono tuh waktu ngomong, ulama mana ulama? Ulama berperan dong mendidik masyarakat supaya jangan judi. Pala lu bomenyan, gue udah teriak. Betul?
riba haram, judi haram, pelacuran haram. Saudara, mestinya begitu ulama berteriak minuman keras haram, Umaro langsung tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul. Kalau ulama sudah sampaikan judi haram, saudara, Umaro langsung kerja, kerahkan itu semua polisinya, tangkap bandar-bandar judi. Betul? Yang ditangkap cuma yang cere. Udah kacau dah. Udah cukup segitu, perut gue lagi sakit nih. Kadang-kadang kalau udah megang mic lupa sama sakit. Ntar sampai rumah nih perut juga demo sama kita. Habib jangan begitu dong, gue lagi sakit lu masih teriak aja. Makanya ulama dan umaro harus seiring sejalan. Betul? Betul? Udah kacau nih, negeri lagi kacau nih gara-gara fufu fafa. Lu kok ketawa lu? Lu tahu fufu? Tahu fafa? Apaan sih? Ntar gue baca dulu tuh fufu fafa. Gue pusing. Ini zaman sekarang gue bingung dah. Ada ngomong fufu fafa, ada ngomong ame semut. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya kita lurusailah, ikut habaib ulama yang istiqamah. Betul? Siap berjalan lurus, siap bela Allah dan Rasulnya, siap ikut kiai dan ulama. Takbir, sallu ala nabi. Makanya ada pelajaran nih bagi anak-anak muda. Mana anak muda? Angkat tangannya anak muda. Lu yang tua jangan ikut angkat tangan loh. Yang muda. Ya, angkat tangan yang muda. Saya mau tahu yang muda banyak sedikit nih. Angkat tangan yang muda. Takbir. Kenapa saya minta anak muda, saudara? Perhatikan baik-baik. Ini pelajaran penting. Judulnya fufu fafa. Lu udah ketawa aja sih. Mau ngaji gak? Mau ngaji? Iya, jadi perhatikan ini anak muda deh. Subhanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Artinya hari ini dia pemuda, besok dia bakal jadi pemimpin. Betul? Jadi bukan nggak mungkin nih anak-anak muda yang hadir di sini nih, saudara. Nanti masa depannya bukan nggak mungkin nih. Ada yang jadi jenderal, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi saintis, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Amin ya rabbal. Nah, yang ingin saya sampaikan, sebelum masa depan itu datang, sebelum anak-anak muda kita ini menjadi pemimpin, jangan bikin maksiat, jangan bikin kemunkaran, jangan kotori riwayat hidupmu. Sebab begitu kau kotori riwayat hidupmu di masa muda, begitu kau menjadi pemimpin, maka rekam jejak maksiat dan kemunkaranmu akan digunakan oleh lawan politikmu untuk memerasmu. Betul? Apalagi si Mulyono hobi kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Betul? Betul? Pakai nggak ngaku lagi. Iya, udah kacau. Kira-kira saudara, biar bersih, nggak ada tuh riwayat-riwayat busuk, sehingga begitu anda jadi pemimpin, tidak ada yang bisa menindas anda, tidak ada yang bisa peras anda, tidak ada yang bisa sandera. Hanya anak muda, lu jangan jadi fufu fafa. Betul? Jangan jadi. Nah, setan lagi berkelahi, lu jangan pisahin. Lu pakai mau sok-sok misahin lagi lu. Udah gitu pakai ada nanyain Habib Rizik mana, Habib Rizik kok nggak ada suaranya, kan lagi pada ribut nih. Iya, gue lagi gelar tikar, taruh kopi, gue nonton. Udah begitu. Betul. Ada partai pendukung Mulyono, 10 tahun dia dukung, 10 tahun
dia ambil keuntungan 10 tahun dia jadi pembelanya saudara. 10 tahun dia nikmatin sun, dia ambil keuntungan 10 tahun dia jadi pembelanya saudara. 10 tahun dia nikmatin saudara. Sekarang begitu digebuk Memulyono pura-pura termazlumi. Kami terzalimi. Lu 10 tahun ngezalimin orang. Betul? Kalau lagi nggak laku, begitu punya kekuasaan jadi partai likik. Cilik likik beda tuh. Lu tahu gak? Paham? Yang depan pakai nanya partai apa? Lu jangan nanya. Urusannya gue jawab, gue ditangkep lagi. Emang dia terlibat dulu nangkep gue. Betul? Betul? Ya kan partai kemarin paling semangat tangkep Habib Rizik, bubarkan FPI. Wow. Sekarang saudara saya nggak turun-turun lagi nonton dia pada demo, tanyain Habib Rizik mana Habib Rizik? Nanya lu kangen. Aduh, kacau. Nih Masjid Jami Al-Makmur jadi saksi saudara. Bagaimana kita turun pada masyarakat dibantai saudara ketika tanggal 21-22 Mei. Betul? Betul? Sekarang dia nyariin kita. Habib Rizik mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Habib Rizik mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Lu mau lihat gue? Masya Allah, kacau tidak? Makanya di sini nih, dengerin nih, ini pelajaran fikih nih, hukum. Mau denger gak? Adu domba hukumnya haram. Gak boleh kita adu domba. Awas. Adu domba haram. Gak boleh binatang diadu-adu saudara. Betul? Adu manusia lebih haram. Manusia lebih lagi. Gak boleh diadu. Betul? Adu setan. Setan gak berantem aja kita adu, biar dia berantem. Apalagi dia lagi berantem, gua sorakin. Betul? Setuju gak? Makanya lu kalau lagi ikut demo jangan pakai nyariin gue dah. Masya Allah, sekarang pura-pura kami terzalimi. 10 tahun engkau yang pasang dia, engkau yang ikut berbuat zalim. Wah, ada yang bilang Habib dia tobat kali. Beb tobat kan, kalau orang tobat kan boleh Beb, tobat mesti kita terima. Ya tobat sih tobat, tapi kan belum ngaku dosa. Betul? Ngaku dulu. Ya tobat kan sudah ada pengakuan dan penyesalan. Akuin dong saudara, apa yang sudah lakukan selama ini terhadap rakyat, apa yang mereka lakukan selama ini terhadap habaib, terhadap ulama, apa saudara? Betul? Main tobat aja. Udah gitu masyarakat main terima. Ya udah tobat nih, gue tuh udah tobat nih. Lu jangan percaya. Jangan percaya, jangan sembarangan dipercaya saudara. Begitu saya mau tanya nih sekarang semua nih, mau tetap bersatu tidak? Mau tetap bersatu tidak? Mau tetap ikut kiai? Mau tetap ikut ulama? Mau tetap ikut habaib? Takbir. Jangan gampang saudara, kita melupakan begitu aja nggak bisa. Mereka selama ini berbuat zalim. Jangan saat ini begitu dia merasa ditindas, dia merasa terzalimi. Apa kau nggak tahu bagaimana kemarin ulama dizalimi, bagaimana kiai dizalimi, bagaimana para ulama dan aktivis di mana-mana ditangkepin, kriminalisasi. Gua aja dikasih 17 perkara, untung gua nggak stroke. 17 perkara yang dilaporin di Polda Bandung, saya dilaporin di Polda Metro, dilaporin di Polda Kalimantan Timur, dilaporin di Polda Ambon, dilaporin di Polda Bali saudara. Udah gitu semua laporan diproses lagi sama polisi. Udah susah ada si coklat nih. Masya Allah. Ada yang bilang Habib kan gak semua polisi jelek. Betul? Jenderal banyak yang baik, polisi banyak yang baik, tentara
banyak yang baik, betul? Cuman gue nggak percaya, begitu aja. Ya urusan percaya nggak percaya kan urusan masing-masing, betul? Betul? Gue mau tanya Melo, ada harimau nih, baik Melo, lu percaya? Tuh harimau senyum Melo. Lu ke taman safari nih, harimau marahin ke jendela, senyum tuh harimau. Lu percaya lu buka jendela? Kan senyum. Kan senyum. Nah, lu bilang sama bini lu, nah harimau baik kita buka jendela ya, kalau gak ada terekam lo. Makanya saya suka bilang maaf, bukan gak percaya. Saya punya kawan banyak, jenderal-jenderal tentara yang baik, jenderal-jenderal polisi yang baik, yang sholatnya nggak tinggal, yang puasa Senin Kemis ke jalan, alhamdulillah. Yang kita kenal, kita tahu dia baik. Yang kita nggak kenal, harimau senyum. Waspada. Diserbu saudara, yang nyerbu jenderal baliho. Ketemu saya nggak berani ketemu gambarnya doang. Ame baliho ada gambar Habib Rizik, turunin, gagah tulak pinggang. Lo ketemu gua tulak pinggang, gua keprek lo. Udah takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Kita punya pengawal 6 santri, anak muda, usia produktif, bukan preman, bukan narkobais, bukan penjahat, diculik, disiksa, dibunuh, setelah itu difitnah, biadab. Betul? Mereka terlibat semua tuh saudara tuh. Ini sekarang yang lagi pada berkelahi ini setan nih. Ini semua terlibat saudara. Nggak sampai di situ, saya dijebloskan ke penjara. Mantu saya Habib Hanif dijebloskan ke penjara. Pimpinan FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsi, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, saudara, rame-rame saudara, termasuk Ustadz Haris Ubaidillah dijebloskan ke penjara. Setelah itu saudara, nggak sampai di situ, FPI dibubarkan saudara, semau-maunya mereka. Nggak sampai di situ saudara, rekening kami semua diblokir. Rekening saya, rekening istri, rekening mantu, rekening anak, semua dia blokir. Saudara, rekening boleh diblokir, rezeki mana bisa diblokir? Dia pikir rekening blokir, rezeki diblokir juga. Palelo bomian. Rezeki tahu jalannya, betul. Masuk ke rekening nggak bisa, rezeki jalan lewat lain. Sampai juga, betul. Nggak berkurang kita punya rezeki saudara. Makanya jangan pernah takut kalau berjuang. Nggak ada bisa pemerintah ngeringin rezeki kita, nggak bisa. Lu tunggu sebulan lagi, Mulyono gue jeblosin ke penjara. Amin. Lu aminnya nggak serius. Setuju gak? Semua yang terlibat saudara, Mulyono, siapa lagi, Mulyene, Mulyuno, semua seret saudara, siapapun saudara. Rezim sekarang ini yang terlibat korupsi, yang seenak-enaknya nabrak undang-undang, yang melanggar konstitusi, yang korupsi besar-besaran, yang membuat rakyat susah, kita seret rame-rame, jebloskan mereka semua ke penjara saudara. Takbir. Siap berjuang, siap jebloskan mereka ke penjara. Takbir. Alhamdulillah. Maunya saya, sebelum saya akhiri nih ceramah nih, boleh saya sampaikan? Boleh. Pengennya saya besok Mulyono dilengserin. Nggak usah nunggu 20 Oktober, kelamaan. Betul. Besok lengserin, langsung Prabowo dilantik, nggak usah pusing-pusing saudara. Tapi fufu fafa jangan. Setuju gak? Nah, makanya saya kirim pesan buat Pak Prabowo, udah dah, kalau naik udah bismillah, udah menang, mau curang pokoknya menang dah. Nah, masa kita mau ribut lagi?
Udah nggak usah pakai ribut lagi, betul? 20 Oktober Prabowo dilantik, kita nggak usah ribut, betul? Tapi fufu fafa jangan, fufu fafa jangan, saudara. Lo kenapa? Karena putusan MK-nya bermasalah. Dia sengaja diloloskan, umur belum cukup, dari wakil presiden, saudara. Ini namanya konstitusi ditobrok habis sama dia, saudara. Nggak boleh, betul? Betul? Udah gitu ijazah SLTA-nya nggak jelas, saudara. Lulus SMA apa nggak jelas. Mau jadi lurah aja mesti S1, jadi wakil presiden ijazah nggak jelas. Udah gitu ada akun fufu fafa, ya tambah hancur udah, betul. Makanya saya mau undang nih dokter-dokter, periksa tuh mata kenapa sayu terus. Bukan apa-apa, saya hampir 2 tahun di penjara di Mabes Polri di blok narkoba. Saya punya murid di masjid 100 lebih dari narapidana. Ada yang bandar narkoba, ada yang kurir narkoba, ada yang pengedar, saudara. Ini narkoba nih, saudara. Nah di situ saya dapat ilmu. Ada matanya begini aja, ada yang giginya ngegertak mulu. Ya kan kita Ustaz gak paham tuh apaan, betul. Ada yang bisa begadang 3 hari 3 malam gak tidur, kerja dulu, saudara. Ini kenapa begini? Kita kumpulin, dia pakai buka rahasia. Habib, kalau morfin begini efeknya, kalau heroin efeknya begini, kalau ini begini, kalau itu begini. Makanya gua paham, termasuk yang matanya sayu loh. Mata sayu, saudara, 1 bisa bawaan lahir, betul? 2 bisa karena ada sarafnya, saudara, yang terganggu, betul? 4 bisa juga gara-gara kebanyakan nonton bokep. Ini mesti diperiksa dulu, betul? Kalau bawaan lahir gak apa-apa, betul? Kalau sakit gak ada masalah, betul? Tapi kalau karena narkoba dan bokep, jablosin ke penjara. Setuju gak? Udah gue kira masih gitu aja dah. Capek perut sakit. Udah sekarang terakhir dan saya mau tanya nih semua siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Siap terus berjuang? Jangan mundur kita dari perjuangan, setuju? Tetap bersatu di barisan ulama dan habaib, setuju? Nah saya mau tanya nih semua siap tegakkan keadilan, siap bela kebenaran, betul, siap terus berjuang. Kalau dituduh radikal, ya lu masa bodohnya payah lu, saudara. Kalau orang Betawi bilang masa bodoh atau sabodo amat, betul? Nah, kalau orang Banten bilang sabodo ting, betul? Kalau orang Pasuruan Jawa Timur apa dia bilang? Preketek. Kalau orang Madura bilang lohrot. Nah sekarang mau pakai yang mana loh? Ayo, masa bodoh apa sabodo amat? Masa? Yakin? Ayo ulangin. Siap berjuang? Siap ikut ulama? Siap ikut habaib? Siap tegakkan keadilan? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal, kalau dituduh ekstremis, kalau difitnah teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, masih bodoh. Takbir. Lulus lo semuanya. Ini kalau ujian S1 semua udah lulus nih. Jawab masa bodohnya mantap, alhamdulillah. Tapi jangan salah guna ya. Nah, jangannya anak-anak muda. Mana anak muda? Angkat lagi tangannya anak muda. Takbir. Anak muda ntar subuh kalau dibangunin emaknya, tong bangun tong sholat subuh, masa bodoh. Kacau tidak? Lu jangan main masa bodoh aja loh.
Kalau disuruh subuh siapnya begitu, ambil wudhu, sholat subuh. Betul? Betul? Nah, begitu juga jawara-jawara nih, mana jawara nih semua nih? Jawara ikut terus berjuang bersama ulama. Betul? Jawara-jawara ikut ulama, setuju tidak? Setuju tidak? Gua demen kalau jawara ikut berjuang. Ada 5 pancor, 5 mutar, kelabang, ada kelabang bunting juga katanya. Ya, tapi buat anak-anak muda, gue punya satu jurus deh. Lu mau belajar gak? Mau belajar gak? Betul? Betul? Pelajaran nih. Ya. Kalau lu mau ditangkap polisi, lu pakai ilmu langkah 1000. Kok ketawa lu? Hah? Kalau kita kabur dari polisi mending, jangan kayak si Imat berdebat kabur. Kacau gak? Nantangin, saya tantang para habaib berdebat 3 hari 3 malam. Wah. Habib Hanif, saya punya anak lapor, Abah, ini bagaimana Imat nantangin debat? Saya bilang sama Habib Hanif, berangkat, hadapi, gunakan kau punya ilmu, bawa kitab, berdebat. Jangankan 3 hari 3 malam, 3 bulan lagi hadapin. Berangkat Hanif gagah kayak mau ke medan perang, berangkat ke Kesultanan Banten. Sampai di sana Imat kabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kemarin Robito Alawiyah nggak tanggung-tanggung, Imat ame gengnya semua diundang, saudara. Bukan Imat aja, yang datang cuma si Gembul. Udah gitu ngomongnya ngawur. Imat ya kabur lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Imat Al-Kaburi. Imat ada temennya namanya Kori. Siapa itu Kori itu? Nantangin Mbak Alwi, Baklai berantem. Saya tantang Mbak Alwi, ayo Baklai bergulung. Wow. Yang ditantang Habib Bahar, ya jadi. Betul? Betul? Yang ditantang Habib Bahar, yang Selon ditantangin, nggak ditantangin aja dia nyariin. Saudara, anak Habib Bahar bilang, lu jangan lari, gua datang lu sekarang. Sekarang lu di mana? Gua di rumah si Iman, gua ada di Kresek, gua datang ke Kresek sekarang. Datang ke Kresek, sepi rumahnya. Udah pusing. Ini zaman kacau nih, kacau gak? Kacau gak? Kacau. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab, lu ngaji di mana? Dia ngaji dalam gendang kali ya. Udah kacau. Udah gitu pakai ngumumin, saya umumkan hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi batal. Artis dangdut jadi mufti. Kacau gak? Saya heran nih kenapa jadi kacau begini, saudara. Si Imat ngurusin nasab Ba'alwi, nah nasab dirinya aja nggak jelas. Saudara, orang sebut, oh itu Imat bin Sarman. Dia jawab, bukan, saya Imat bin Sarmana. Ya sudah, tahu-tahu dia tulis namanya Imat bin Utsman. Begitu kita dapat dokumennya di SMP, namanya ditulis, nama bapaknya Haji Sam'un. Orang kalau mengurusin nasab orang lain, nasab dirinya biar jelas dulu. Betul? Betul? Nasab dirinya nggak jelas, mau ngurusin nasab Ba'alwi. Imat. Lu berguru sama siapa sih, Mat? Gue periksa siapa gurunya, nggak taunya guru besarnya Mama Gufron. Udah kacau. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah zaman dulu. Itu zaman saya kecil tuh. Guru kencing berdiri,
murid kencing berlari. Saya kecil diajarin begitu. Kalau sekarang udah modern, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Lebih kurang ajar lagi sekarang. Betul? Betul? Saudara, kalau guru edannya pantas saja muridnya sableng. Astagfirullahaladzim, aku bisa ngomong semut. Apa kata kalau lagi keramah, saudara, makoli lakoni, makoli lakoni. Apa yang lu ngomong? Udah buyang tidak? Buyang tidak? Udah deh, jangan kita terusin dah. Ntar lalu gue sakit perut lagi. Gue mesti jaga nih. Bukan, ntar pulang dari sini sakit perut, orang bilang apa? HP berisik, kualat sama imat. Kacau tidak? Makanya udah dulu dah. Udah cukup segitu, paham semua ya? Siap semua berjuang? Sini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, sini. Ini saya punya menantu. Ayo sini, sama-sama ke depan, naik ke atas sini. Kita sama-sama untuk mengenang 411 dan 212. Kita bawakan semua rame-rame aksi bela Islam. Setuju? Setuju? Ayo semua rame-rame. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran imam kami, semua. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Akbar. Bir. Besok malam kita ada maulid di Petamburan. Siap datang? Semua yang hadir sini siap hadir? Kita mulai acara saudara dari Ba'da Isya, tapi boleh datang dari Ba'dal Maghrib ya kawan. Kita akan ada zikir dulu sampai Isya. Ba'da Isya kita akan mulai baca maulid insya Allah. Ini semua warga Tenabang, kita semua satu kecamatan. Siap hadir? Siap datang? Takbir. Nah selanjutnya saya mau sampaikan saudara, hiruk pikuk kadang pun meninggalkan umat saudara. Setan mesetan lagi ribut, biarin dulu saudara. Kita tetap akan melihat, kita mendengar, kita mengamati, dan kita mewaspadai. Hati-hati saudara, kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang ingin menghancurkan kita punya negeri, yang ingin mengadu domba anak bangsa, yang ingin menindas rakyat, maka saya akan ajak semua umat Islam kita turun ke jalan sama-sama jihad untuk menyelamatkan NKRI saudara. Takbir, takbir. Saudara, tangan Allah sedang bekerja. Allah sedang hancurkan sedikit demi sedikit orang-orang zalim di negeri ini. Jangan lupa baca terus selawat asghilidz zalim. Ala sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimin bizzalimin. Allahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ashghilidz zalimin bizzalimin. Angkat tangan semuanya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin. Akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ashghilidz zalimin bizzalimin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى مرسلين. صلى الله ربنا إن أحمد المصطفى
sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Alhamdulillah ya ikhwan, banyak-banyak baca salawat aqiliz zalimin bizalimin biar lebih maksimal lagi. Insyaallah yang zalim akan dihancurkan sesama orang-orang zalim, dan Allah selamatkan kita dari tengah-tengah mereka, dan semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua pemimpin-pemimpin zalim disingkirkan oleh Allah, dan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang siap mengantarkan Indonesia menjadi negara radiyatan mardiyah. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Insyaallah besok malam kalau Anda hadir, nanti di sana akan ada sikap dari para habaib, para ulama kita, dari ormas-ormas Islam, bagaimana kita menyikapi 2024 saudara. Nah, mudah-mudahan agar umat tidak bingung lagi saudara. Setuju? Siap hadir? Nah, baik, jangan ada yang bergerak dulu. Kita baca doa, kita minta salah satu kiai kita untuk membaca doa buat kita semua. Kita aminkan bersama insya Allah. Dari saya cukup sekian. Jangan ada yang gak ikut baca doa. Ibu, bapak duduk yang tertib, ikut baca doa dulu semua, biar keberkahan hari ini yang sudah sama kita lakukan diikat dengan lebih berkah lagi melalui doa kepada Allah. Insya sekian yang bisa